Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Oke Aden Official, membahas seputar bonsai. Jadi kali ini kita lagi berkunjung lah, silaturahmi di rumah Bang Lai, salah satu trainer nomor wahid lah, nomor uno di area Kota Bengkulu dan sekitarnya. Nggak ada yang nggak kenal sama beliau. Ini contoh bahan-bahan bonsai ini. Bukan bahan lagi nih Bang ya, udah bonsai. Sebanyak ini mana yang udah turun kontes Bang? Ini udah pernah. Nih Bang Lai. Yuk. Salam kawan. Salam Nanti nomor sama Facebooknya saya taruh di bawah sini ya, di deskripsi. Beliau juga salah satu trainer. Ini udah trainer kelasnya. Emang kerjaannya trainer ya Bang? Kalau untuk sementara ini ya. Setelan bonsai semua. Mata bonsai teman-teman juga gitu. Budidaya masih? Budidaya ada beberapa karena ya namanya di kota kan. Kadang kondisi tempatnya terbatas ya, seadanya aja. Seadanya aja. Nanti bisa kita simak bahwa dia ini memang sudah kelas. Ini rata-rata serut. Ya serut, karena serut ini identik dia bagi saya dalam pengalamannya ya, dia lumayan bandel pohonnya. Kenapa dia dibilang bandel? Keadaan medianya dia mampu untuk sedikit gitu, dia bisa bertahan. Maka tanaman-tanaman yang lain ada juga kayak sancang, itu apa, doa. Nah, tetapi jenis pohon seperti itu kan dia kuat sama makan dan kuat sama minumnya. Otomatis pola untuk pergantian media itu lebih cepat jangkanya ketimbang misalnya seperti kayak serut atau apa, ulmus mikro. Proses waktunya bisa panjang untuk pergantian. Seperti sancang dia bisa 3 bulan sekali ganti media. Tapi kalau serut misalnya kayak gini, Ini 3 bulan sekali ya Bang? enggak, ini contohnya serut kan. Kalau serut ini mungkin 1 tahun sekali baru saya ganti medianya. Ini? Nah ini baru habis ganti media, udah kurang lebih 2 minggu lah ini. Ini 2 minggu ya Bang ya? 2 minggu habis ganti media. Jadi tunas-tunasnya juga baru pada tumbuh. Ini dolar. Gini dolar. Nih serut-serutnya. Ini medianya tipis-tipis. Di sini kalau saya lihat Bang, agak sini lah Bang. Bang ini banyaklah ulmus ya Bang ya, mainan Abang nih. Identik dengan daun-daun yang memang dominan kecil ya Bang. Kebetulan saya penyuka tanaman yang identik daunnya kecil ya, Kecil. atau mikro gitu. Mikro ya. Seperti kayak ulmus, sancang itu saya suka, serbin saya suka. Serut karena bandelnya, kalau serut daunnya bisa kecil juga, serut itu sendiri juga ada serut mikro gitu. Nah, daunnya juga bisa kecil, cuma kan identiknya serut kadang kalau udah perantingannya penuh, kita bawa turun waktu di kontes misalnya kan,
itu pada umumnya kan tampilnya gundul di pruning kan, agar lebih menonjolkan kematangan di segi perantingan-perantingannya. Oke bang. Dari sebanyak bahan paling hobi bang, paling hobi bang bahan apa bang? Oh, nah kalau di saya pribadi, saya penyuka pohon bervariasi ya. Variasi ya. Tergantung kita ketemu bahannya, bahan itu dasar konsepnya bisa kita bangun apa. Misalnya ekspresionis bisa kita buat, ya saya bangun dia untuk jadi ekspresionis. Ekspresionis nih mana bang? Ya, misalnya itu tuh, Ini ya bang ya? kayak ini ya, Ini ekspresionis ya bang? atau itu tuh wacang tuh. Oh ini wacang nih. Nah kalau misalnya sayanya penyuka pohon natural, ketemu pohon kayak gini ya nggak diambil. Akhirnya kan kita anggap pohon kayak gini nih pohon yang mentok, padahal enggak. Dia kan bisa punya sebuah drama cerita. Wes. Itu ekspresionis kan di sana gitu. Nah ada pohon yang pohonnya kecil-kecil, ya bukan berarti kita nggak bisa buat dia jadi bonsai seperti kayak ulmus tadi. Itu kan alur konsepnya dia ke surrealis. Nah, Panorama ya bang ya? panorama yang sudut pandangnya kepada kita yang melihat itu terbawa imajinasi kita ke dalam suasana alamnya gitu. Itu surrealis ya, pada identiknya surrealis kan pohon kecil-kecil misalnya seperti panorama, itu bisa kita buat, nggak harus mesti besar pohonnya gitu. Wes, keren banget ini guys. Nah ini contoh miniatur bonsai ya. Ini udah jadi bonsai banget. Saya juga di sini diantar sama Kak Endi. Kak, sedikit komentar buat sang maestro trainer ini, apa bagi sampean Kak? Komentarnya, proses dia bikin pohon itu kayak gimana Kak? Kalau saya sih nggak ada komentar ya. Komentar Ya bagus lah. bagus ya, Ya wajib lah dicontoh. karena cara membuat gerak dahan, gerak perantingan udah bagus kok. Udah Mantap. bagus. Mantap. Jos. Jadi kita mau juga sekalian tanya ya. Ini kan di sini rata-rata ini dia ini programannya sudah dibilang nggak ada lagi programan. Kita juga mau tanya-tanya apa sih kesulitannya bermain di bonsai yang sudah jadi. Oke guys, kita mau tanya ini ya satu ya. Kak, ini kalau seumpamanya nih Kak, Ya. andai kata ini dijual, berapa nih? Jenis Untuk penyemangat teman-teman yang masih baru-baru lah. Nah, kebetulan ada yang Om tanyain ini koleksi. Kalau koleksi saya nggak jual. Oh, kalau koleksi. Sampai kadang dia mati rantingnya pun kondisinya sudah rusak parah, akan tetap saya jaga pohonnya. Pohonnya itu walaupun dia mati. Walaupun ada mati di bagian apa gitu kan, harusnya kadang misalnya bisa dijualkan. Jadi dahannya yang sudah cacat tadi misalnya seperti ini. Ini tadinya ada dahan ini. Oh, itu ada dahan. Mati sekarang. Ya karena gaya pohonnya ekspresionis, ya ini masih masuk. Masih masuk ya? Gitu. Unsurnya masih masuk. Masih Oke. masuk dalam konsepnya. Nah kebetulan ini salah satu koleksi saya suka sama pohon ini gitu. Oh, itu. Enggak, ini kalau misalnya andai kata untuk pemacu semangat sebesar ini kira-kira kisaran berapa nih Bang? Enggak, kalau sekedar gambarannya dulu pernah ditawar sama teman 3.000 itu. 3 juta bro. Pernah ditawar 3.000, kebetulan karena koleksi saya nggak jual. Kalau dia ini udah memang koleksinya dan ini nggak bakalan dijual. Itu bedanya kalau seorang udah penghobi ya. Tapi yang dijual banyak ya Bang? Kalau yang dijual ada banyak. Nah ini di sini Om. Lanjutnya. Nah di sini juga di teman-teman kita semua kan bisa dapetin bahan-bahan nih, kayak nih tamunya saya baru datang tadi, Endi, saudara Endi. Nah beliau sendiri adalah pembudidaya, jenis kayak tikus banyak di beliau nih. Jadi bisa kita dapetin bahan-bahan jenis tikus yang di program-program ada di beliau. Kalau saya sendiri pribadi, lahan saya terbatas. Terbatas ya? Pada umumnya untuk koleksian saya biasanya yang saya garap gitu. Berarti rata-rata ini udah jadi ya? Kesulitannya? Kalau kesulitannya nih sebenarnya di bonsai itu
fleksibel aja dia ya. Fleksibel ya. Misalkan nih ada dahannya yang salah arah geraknya ya kita kawat ulang. Terus misalnya dari segi apa penyiraman udah waktunya untuk kita siramkan ya kita siram. Terus dari segi pengolesan fungisida harusnya udah bisa kita oles, untuk anti jamurnya kita oleskan. Terus pemberian insektisidanya untuk menjaga agar tanaman jangan terserang hama penyakit, sebulan sekali biasanya saya lakukan gitu, saya semprot gitu ya. Jadi insya Allah dia pohon-pohon terjaga. Oke bang. Ini loa yang beliau program ya. Bedanya program sama budidaya itu dia program ya satu gitu. Tapi kalau budidaya dia program banyak. Ya memang konsepnya petani bonsai bos. Sampai di rantai ini. Rata-rata koleksinya beliau ini ulmus, dia hobinya ke Premna ya, sancang. Nah ini ada Hokianti. Dan beliau juga untuk di kawasan Sumatera ini udah bukan sekali dua kali turun kontes ini, udah keren-keren. Hobinya ekspresionis. Sibuk yuk, kadang-kadang penuh bang. Itu bikin small. Bang Lai, Ya, nih Om. lebih sulit merawat bonsai jadi apa memproses bonsai om? Oh, lebih sulit merawat pohon yang sudah jadi Om. Pohon-pohon ini kan rata-rata ini tingkat kematangannya udah dapat semua ya om. Yang lebih sulit itu menjaga keadaan pohon yang sudah jadi ketimbang misalnya pohon yang masih berproses seperti bahanan prospek misalnya gitu kan, atau bahanan ya kita bisa senggang dalam pengerjaannya. Kita paling akan direpotkan dengan pengontrolan akar, terus pengontrolan kawat, kalau udah kebenam kita buka gitu kan. Tapi kalau di bonsai jadi kita mesti menjaga, oh ini alurnya ini udah lewat nih susunan di perantingannya, kalau nggak bisa terjadi pembengkakan nanti karena ketemu dua dahan yang keluarnya sama dalam satu ranting tuh, satu titik yang sama, itu bisa mengakibatkan terjadi pembengkakan. Mesti dipindah jalur. Terus habis itu penggantian media pun mesti kita kontrol. Apabila kita telat dalam penggantian media atau misalnya penyiraman, efeknya nggak langsung yang terdapat di pohonnya itu. Mungkin nanti seminggu atau sebulan ke depannya baru kelihatan efeknya. Efeknya ya bang, kalau Efeknya dari pola penggantian media. Contohnya misalnya kayak sancang tuh. Sancang tuh kalau udah jadi penggantian media sama saya paling lama 2 bulan. sancang mana bang? Itu contohnya tuh yang di Rantai ini ya? dekat pagar itu ya. Ah, ini. Di rantai. Kabarnya punya Bang Lai ini udah hampir 5 pohon hilang, makanya ini di rantai. Dan itu sendiri pun belum tergolong jadi. Prosesnya dia sudah mendekati ke regional. Itu aja seperti kayak sancang itu tadi, kita sudah direpotkan dengan penggantian medianya. Karena apabila penggantian medianya telat, efeknya nanti kepada ranting, gitu Om. Ada kematian pada ranting. Terus ya di pengalaman saya pribadi di sancang ini dia punya penyakitnya yang yaitu jamur ya, jamur batang atau jamur kulitnya dia itu. Nah, itu salah satu penyebabnya seperti telat penyiraman. Terus yang kedua kurangnya sinar matahari. Terus yang ketiga pergantian medianya telat. Sudah Jamur. waktunya medianya untuk diganti, belum diganti. Biasanya Jamurnya jamur itu- pada sancang itu akan menyerangnya dia di antara 3 itu tadi tuh. Bintik-bintik itu hitam ya om ya? Hitam, kadang dia putih seperti kayak pulau-pulau tuh. Di selah, di ketiak, yang sifatnya pada umumnya dia keteduhan, dia nggak kedapatan sinar matahari. Nah, biasanya tuh kan di bagian sisi belakang tuh. Iya ya bang. Nah, di bagian sisi belakang itu dia kurang sinar matahari dan di sana jamur akan timbul biasanya. Kurang keperhatikan sama kita gitu. Makanya di sancang dia memang untuk penyinaran mataharinya mesti kuat ya. Mesti kuat ya bang. Setidaknya dia 5 jam lah. 1 hari itu dapat mataharinya.
Kalau full matahari seharian full nggak bagus lebih juga? bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Itu minimalnya dia 5 jam dapat sinar matahari dalam satu hari. Nah, apabila nih teman-teman yang punya tanaman jenis sancang di rumahnya tuh penyiraman sinar mataharinya cuma dapat pagi hari. Nah, jangan terkejut itu pertumbuhannya jadi sulit. Terkadang tangkainya masih halus padahal dia udah masih terlihat muda padahal itu harusnya udah tangkai yang coklat. Tangkai tunasnya itu udah coklat, ternyata dia masih muda. Itu efek dari kurangnya sinar matahari yang diterima oleh pohon tersebut gitu. Itu kalau untuk di jenis sancang memang teman-teman mesti sedikit ekstra di situ. Karena agak manja lah ya. Agak manja ya. Penyebabnya ya jamur tadi yang bisa mengakibatkan kematian ranting pada pohon. Nah, itulah teman-teman bisa kita simakkan dari Bang Lai bahwasanya lebih sulit menjaga pohon jadi ketimbang kita program awal ya Bang ya. Mungkin program awal itu bisa kita bilang 30% teknik, sisanya sabar. Sabar menanti ya Bang. Sabar menunggu dan diiringi dengan aturan dan tata letak dalam penataan pohon yang benar. Itu benar. Ya, itu gunanya nih teman-teman punya ada senior atau sekarang tuh ada channel YouTube, kita bisa lihat dan bisa dapat pengetahuan ilmu tentang bonsai yang masih berprogram dari segi itu tadi. Dan tertandang ke tempat-tempat teman seniornya kan biasanya ada pohon-pohon yang kebetulan mungkin karakternya hampir sama kayak pohon kita di rumah, jadi bisa kita deketin konsep yang kita buat tadi untuk sama kayak pohonnya dia. Karena kebetulan pohon kita di rumah misalnya ini masih bahan, sedang berproses. Nah, apabila ada salah pengarahan itu bisa kita benahin, atau lewat channel YouTube kan juga bisa kita lihat tuh, di Facebook juga udah banyak tuh teman-teman yang kirim-kirim upload foto-foto bahan yang sedang berproses gitu. Oke Bang, keren Bang. Dan Bang Lai juga walaupun dia sudah tergolong golongan yang elit ya dalam dunia bonsai, maksudnya dia ini sudah trainer yang memang menciptakan pohon-pohon yang sudah bagus-bagus. Dia juga masih menyempatkan diri untuk program gitu. Fikus-fikusnya ini ada anting putrinya, ini loanya beliau, pedas ini loanya bro. Nah, ini lagi-lagi beliau ini memang penghobi dari pohon sancang. Sancang. Ini iplik rap ini. Besar itu kok. Keren. Bang Lai kasih saran Bang. Kasih saran buat bonsai pemula kita nih. Nah, untuk teman-teman yang pemula, ada baiknya jangan lupa sharing sama senior-seniornya mungkin yang lebih dulu, yang ada berpengalaman. Seperti saya sendiri, saya masih sharing. Seperti kayak kita di sini di Provinsi Bengkulu kan ada Bang Rapi, Yuri. Terkadang dalam kita ada pertemuan, saya masih ada nanya sama beliau, Bang ini bagusnya gimana nih dahannya kayak gini. Itu saya masih ada sharing sama dia. Apalagi di masih pemula benar kan. Sharing sama senior itu sangat membantu agar jangan kinerja pohonnya, kan sayang tuh seumpamanya yang sudah di los sudah jalan 2 tahun, pertumbuhan dahan yang sudah di losnya udah sejempol kaki lebih gitu, nggak taunya salah titik gitu, Salah kaprah malah nanti jadinya. salah titik pemrograman, akibatnya kan mulai kembali dari nol, mesti di nol kembali gitu. Dikarenakan misalnya karakter gerak dasar pohonnya bagus. Nah, itu saran saya salah satunya. Terus yang kedua tuh di teman-teman yang pemula, setidaknya punya ada 1 atau 2 pohon yang mendekati jadi lah. Itu untuk pemotivasi. Karena di saya sendiri dulu pas waktu masih belajarnya ya, waktu masih pemulanya juga, semua kan pemula tuh. Sampai sekarang pun saya ngerasa diri saya masih pemula, masih banyak kekurangan dalam di bonsai ini. Nah, itu saya punya pohon-pohon
bahan semua. Cuma ada pohon jadi yang saya beli itu yang untuk memotivasi saya dalam mengerjakan yang bahan-bahan. Karena kan bahan baru melewati proses-proses yang pembesaran percabangannya. Sementara kalau dia di kondisi pohon jadi kan kita tinggal gunting-gunting, ya enak lah posisinya. Tinggal di teman-teman menyesuaikan budgetnya, mungkin yang untuk mencari budget yang berapa gitu. Itu semata-mata untuk memotivasi, nambah semangat gitu ya bang. nambah semangat teman-teman untuk menghadapi pohon-pohon di rumah yang sedang berproses panjang gitu. Ya benar. Jadi ini ada mainannya gitu yang untuk bisa diputar-atik. Ada contoh ya bang. Ada maksudnya. contoh yang untuk bisa mungkin diikuti. Lebih bagusnya lagi pohon jadinya misalnya yang sudah berkonsep untuk ke pertandingan, ke kontes Kontes ya, misalnya. Bang, ya? Ya, otomatis tata letak dan penyempurnaannya itu kan biasanya detail di sana. Ketimbang yang misalnya bonsai panjang gitu. Kalau bonsai panjang kan dia asal dapat rimbun aja. Tapi kalau bonsai untuk di pertandingan kan mulai dari dahan-dahan, susunan anatomi ranting, perantingan sampai cucur rantingnya kan itu memang diatur. Oh. Nah, itu untuk jadi pembelajaran kepada kita di kedepannya pohon kita mungkin bisa diikuti tata letaknya seperti itu. Atau tidak pun dengan karakter gaya pohon yang sama, cuma dasaran dari kerja dari mulai percabangan tahapan kedua, ketiga, keempatnya itu kita bisa simak, kita bisa ikutin dari sana. Nah, Ada itu ada sebagai contoh ya bang ya, pemotivasi, ada contoh contoh. untuk memotivasi kepada bahan yang ada di rumah gitu loh. Agar nggak jenuh juga ngelihat pohon-pohon di rumah kan yang masih bahan-bahan, kita nggak jadi jenuh dibuatnya. Gitu. Oke bang. Mm-hmm. Oke bang, makasih ya bang. Oke, udah diperbolehkan kita singgah di sini. Jadi jarak tempuh dari rumah saya ke rumah beliau ini hampir makan waktu 4 jam dengan medan yang agak lumayan. Tapi karena kita memang pengen belajar, pengen lihat bahwasannya di sini nih ada loh trainer-trainer di Bengkulu nih yang udah bagus lah. Kalau bahasa di bonsai wis jos. Oh, udah lumayan. Udah lumayan. Nah ini kita main ke rumah Bang Lai, kita minta motivasinya, kita minta sarannya juga. Oke bang, thank you ya bang ya. Oke. Salam hobi bonsai. Salam hobi bonsai.